Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi geli, ingin tertawa karena baru saja nonton video ceramah Rizik Syihab yang menyebutkan bahwasanya Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah menikahi Nyai Rara Santang. Ini kan luar biasa. Nyai Rara Santang itu bukan istrinya Sunan Gunung Jati, tapi justru ibunya Sunan Gunung Jati. Masa anak menikahi ibunya sendiri? Ini betul-betul menggelikan. Juga dia membuat pernyataan kalau Sunan Gresik, yakni Maulana Malik Ibrahim, punya anak Sunan Ampel. Ini juga lebih menggelikan lagi sebetulnya. Kalau saya lihat Tuan Rizik Syihab di sini bukan tidak mengerti sejarah, tapi sok tahu. Orang tidak tahu, sok tahu, akhirnya fatal sekali apa yang disampaikan. Termasuk juga klaim-klaim Ba'alwi yang menyatakan Wali Songo itu dari Yaman. Padahal sebetulnya Wali Songo bukan dari Yaman. Nah, ini salah satu indikasi bahwasanya mereka gampang sekali membangun klaim tanpa dasar, tanpa hujah, tanpa dalil, tanpa ilmu pengetahuan. Tujuannya hanya untuk mengagungkan klan mereka sendiri. Segeralah bagi kita semua menyadari pasti ada kepentingan di balik ini semua. Nah, yang terkonfirmasi adalah Wali Songo. Dan memang beda zaman. Ada yang mengatakan begini, orang yang tidak mempercayai habaib maka semua ilmu kiai di Indonesia ini batal. Paham ahlu sunnah wal jamaah di Indonesia ini batal. Alasannya apa? Semua kiai se-Indonesia raya tercinta ini dapat ilmu agamanya dari habaib semua. Loh, ini penipuan, Pak. Ini pemalsuan sejarah. Wali Songo niku masuk ke Indonesia ini abad 14 Masehi atau 8 Hijriah masuk ke Indonesia. Sedangkan Habib-Habib niku diangkut oleh Belanda bersama Senok Hordronje, diangkut saking Yaman abad ke-19. 5 abad kajiannya, Pak, Bu. 500 tahun. Jadi Wali Songo itu bukan Habib. Wali Songo bukan Ba'alwi. Dan tidak berasal dari Yaman. 5 abad jaraknya, tapi diaku-aku. Ini penting untuk kita ketahui. Pantas, Pak, dakwah Wali Songo dengan dakwah para habaib beda. Kalau dakwah Wali Songo merangkul umat sebagaimana dakwah Nabi. Maka pada kesempatan kali ini ingin saya sampaikan yang merepresentasikan. Woi, tahu artinya nggak, Bu? Pokoknya itu aja pokoknya, ya, Bu. Yang merepresentasikan, yang mencerminkan, nah bahasa kitanya, yang mencerminkan dakwah Nabi sebenarnya adalah dakwahnya Wali Songo. Bagaimana sih sifat dakwah Nabi? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi lintalahu walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik. Fabima rahmatin minallah. Kalau bahasa kitanya, Pak, maknanya Muhammad, kata Allah, dikarenakan rahmat dari Allah, lintalahu, engkau bisa bersikap hangat dengan umat, engkau bisa bersikap lemah lembut dengan mereka. Dakwah Nabi itu hangat, lemah lembut, merangkul bukan memukul. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya engkau berhati keras, seandainya engkau bersikap kasar dan berhati keras, lang faddu min haulik, niscaya umat akan lari dari sekeliling. Nah, dakwah Nabi itu merangkul. Persis dakwah Wali Songo juga merangkul. Oke, coba kita ingin urut satu persatu. Yang pertama, Sunan Gresik. Sunan Gresik niku namanya Maulana Malik Ibrahim. Awal abad 14 Masehi. Sunan Gresik niku
yang tersambung juga nasab silsilahnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Indonesia. Apa yang dilakukan di Indonesia? Sunan Gresik mendakwahkan masyarakat tanpa kasta. Indonesia mbiyen Pak berkasta-kasta, ada kelas-kelas. Begitu datang Sunan Gresik dengan dakwahnya tanpa kasta, orang Indonesia tertarik dengan ajaran Islam. Persis dengan dakwah Nabi. Bilal itu budak sahaya hitam legam, tapi Nabi mau duduk berdampingan, mau duduk bersentuhan lutut, bahkan mau berpelukan dengan Bilal. Itulah mengapa Bilal mau masuk Islam. Itulah yang dibawa oleh Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik. Di tengah masyarakat Indonesia ada budak, ada bangsawan, ada masyarakat kasta tertinggi, ada kasta bawah. Sunan Gresik kenalkan Islam, mengenalkan masyarakat tanpa kasta. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Yang paling mulia orang yang bertakwa. Kalau ukuran sama Allah Pak, yang paling mulia bukan Pak Parman, walaupun saya penceramah, bukan Yai Masruri, bukan Pak Sugiono, bukan, tapi yang paling mulia di sisi Allah yakni yang paling bertakwa. Mudah-mudahan kita semua bertakwa, Allahumma amin. Tapi ada tolak ukurnya Pak di hadapan manusia. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi Bapak Ibu kalau ingin lihat orang mukmin yang baik imannya, bukan karena udeng-udengnya, bukan karena janggutnya, walaupun janggutnya tekan udel nggak ngaruh, walaupun kerudungnya sampai tanah nggak ngaruh. Wih, kerudungnya sampai tanah, nyapu halaman aja nggak pakai sapu lagi, pakai kerudungnya itulah. Umpama apa dia dikatakan iman? Belum tentu. Apa dia dikatakan takwa? Belum tentu. Ukuran orang bertakwa, lihat akhlaknya, attitude-nya, unggah-ungguhnya, toto kromo, adab sopan santun. Makanya orang Jawa itu Pak punya budaya adat kesopanan yang sungguh luar biasa. Nggak ada yang bisa mengalahkan santri Jawa. Santri Jawa nggak berani melihat muka kiai, nggak berani Pak. Bukan takut, adab itu namanya. Makanya kalau orang masuk pesantren saya, pengen anaknya masukin ke pesantren saya, karena santri saya begini, nggak berani lewat depan kiai. Walaupun saya orang Sumatera, tapi saya pakai adab di Jawa Pak. Ini etika Bapak Ibu, itu nilai yang luar biasa. Percuma ilmu judut langit katanya, percuma ngaku iman kalau nggak punya adab, kalau kamu nggak punya etika. Nah, hadis ini berlanjut, wa khyarukum khyarukum linisaihim khuluqa, dan manusia terpilih di antara kalian semua adalah yang paling baik akhlaknya dengan istrinya. Tuh, bapak-bapak ini baik gak? Hebat ini, pintar menutupi aib suaminya. Pak Sugiono baik gak ya? Baik ya Pak? Buktinya 2 periode loh jadi kades, kepala kampung. Di balik suami yang sukses pasti ada istri yang hebat. Gitu begitu. Jadi kalau jenengan pengen tahu siapa orang terbaik Bapak Ibu, lihatlah kelakuannya sama istrinya. Saya ambil umpama begini Pak, kalau saya ramah kalih sampeyan wajar, karena saya penceramah. Penceramah nggak ramah, nggak diundang lagi, gitu begitu? Nggak sini diundang lagi nggak ya kira-kira? Kan begitu, Pak Kades ramah kalian jenengan ya wajar, Pak Kepala Kampung. Pak Sugiono nggak ramah, males milih lagi. Apa meneh caleg Pak? Caleg nggak ramah, udah nggak ramah pelit pula, males milihnya. Caleg itu sudah ramah, jojong bagi duit baru mantap, banyak yang milih. Cuman Bapak Ibu, kalau saya jenengan Pak
ramah dengan istri itu yang luar biasa. Asal jangan sama istri tetangga. Ingat Pak, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur jika dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangga. Setuju nggak kira-kira? Ya iyalah, dibacok orang kita, jangan macam-macam. Ini akhlak Bapak Ibu. Makanya kalau ingin lihat orang takwa, orang iman, kriterianya nggak usah muluk-muluk, bukan jubahnya, tapi akhlaknya dengan orang terdekatnya. Balik lagi ke Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim menghapus sistem kasta. Nah, ujuk-ujuk Bapak Ibu, Wali Songo menghapus sistem kasta, dilalah sampai muncrat saya. Itu yang makan resoles yang pernah kena muncrat saya masuk surga itu. Ngapura nggih. Karena namanya semangat ngomongnya. Padahal puasa kita mah. Jadi Bapak Ibu, Wali Songo berdakwah menghapuskan sistem kasta, dilalah tiba-tiba ujuk-ujuk muncul yang ngaku Habib, cucu Nabi Pak, merasa kastanya lebih istimewa dari orang lain. Apa kata mereka? Satu Habib gila, ini benar, ini ada buktinya loh Pak. Satu Habib gila lebih mulia daripada kiai yang mengamalkan ilmunya. Satu Habib bodoh lebih mulia daripada 70 ulama. Habib itu walaupun dia buat maksiat, dia tetap masuk surga walaupun gak sholat, walaupun berbuat zina. Ini agama apa ini? Merasa dia lebih tinggi kastanya daripada orang lain. Nah, seakan-akan begini Pak, di abad modern tahun 2024 ini ada kasta baru dalam Islam. Kasta tertinggi, nggak boleh dikritik, nggak boleh dinasehati. Siapapun yang mengkritik mereka dianggap membenci ahlul bait Nabi. Jangan sampai sedemikian rupa. Menurut saya ajaran yang kayak gitu bertentangan dengan logika akal sehat. Dia bertentangan dengan nalar, bertentangan dengan hati nurani, dan bertentangan dengan syariat Islam. Gini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Itu kesombongan. Itu kesombongan. Menciptakan kasta itu kesombongan. Kesombongan itu kata Nabi batarul haqq, menolak kebenaran. Mentang-mentang yang ngomong cuman Parman, mentang-mentang yang ngomong cuman Yai Masruri, mentang-mentang yang ngomong cuman Kiai Imat Pak Wong Banten, kebenaran ditolak. Imat ngomongnya nggak pakai Kiai lagi, Imat ngomongnya. Menolak kebenaran wa ghamtun nas, dan menghinakan sesama umat manusia. Maka Nabi bersabda, innallaha qad adhaba ankum ubiyatal jahiliyah wa ta'adumaha bi abaiha. Sesungguhnya hari ini kata Nabi, Allah telah mencabut dari kalian semua kesombongan, ketakaburan, kebanggaan jahiliyah, di mana mereka suka membangga-banggakan nasab, suka membangga-banggakan leluhur, suka membangga-banggakan keturunan. Ya mending Pak kalau benar. Ini kan salah, ngaku cucu Nabi padahal bukan. Saya ditanya orang, Ustaz, panjenengan ngomong, ngapa kalau ngaku cucu wajib harus ada bukti? Iya dong, ngaku cucu itu harus ada buktinya, karena itu perkara syariat. Ngaku cucu Nabi, karena cucu Nabi dia dzurriyyat Nabi. Ketika orang ngaku-ngaku, dia wajib menunjukkan buktinya, karena kalau tidak dia hanya ngaku bahaya. Begini keterangannya Bapak Ibu, manidda'a qauman laisa lahu fihim nasabun falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang ngaku-ngaku nasab dari kelompok tertentu, klan tertentu, kaum tertentu, padahal dia bukan bagian dari nasab itu, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka silakan dia menempati kapling tempat tinggalnya di neraka. Makanya saya mengatakan wajib, kalau ngaku cucu Nabi wajib membuktikan, karena kalau tidak, falyatabawwa maq'adahu minan nar, silakan ngapling sendiri tempat tinggalnya di dalam neraka. Satu, Sunan Gresik
Maulana Malik Ibrahim menegaskan dakwah Islam tanpa kasta. Yang kedua, Sunan Ampel. Sering ziarah Wali Songo nggak sih Bapak Ibu? Sering nggih? Ongkosnya mahal nggak? Mahal. Pak Yai Masruri kayaknya. Yang kedua, Sunan Ampel. Sunan Ampel ini Bapak Ibu terkenal dengan ajarannya Moh Limo. Tahu nggak Moh Limo, Pak? Moh Limo itu moh main, judi maksudnya, moh main, moh minum, minuman keras, moh madat, narkoba nggih, moh maling, moh madon, berzina, moh limo. Kan itu penyakit Bapak Ibu yang didakwahi oleh Sunan Ampel masyarakat dengan penyakit sosial ini. 5M penyakitnya. 1, main judi. 2, minum minuman keras. 3, madat, obat-obatan terlarang. Yang keempat, maling. Yang kelima, madon, berzina. Orang kalau sudah 5 ini muncul yang keenam. Ulang nggih, diulang. 1, main. 2, minum. 3, madat. 4, maling. 5, madon. Ulang lagi. 1, main. 2, minum. 3, madat. 4, maling. 5, madon. 6, mampus. Ya kalau sudah cukup 5 ya mampus Pak. Ini dakwah Sunan Ampel itu sedemikian rupa merangkul masyarakat, mengajak masyarakat, membina masyarakat. Dan Sunan Ampel bukan maki-maki orang mabok Pak, merangkul. Dakwah Nabi itu bukan kayak dakwah FPI ngamuk-ngamuk, bukan. Dakwah Nabi itu merangkul. Pernah ingat nggak cerita tahun kemarin? Ada 2 cewek di tempat karaoke dipersekusi jamaah taraweh. Jamaah pulang taraweh tahun kemarin tuh Pak, 1444 Hijriah, 2023, diangkut ke laut, diceburkan ke laut. 2 cewek di tempat karaoke itu. Mending kalau cuma diceburkan, diremet-remet. Apanya? Ya nggak usah disebut ya. Nggo sarung, nggo koko batik, nggo peci, pakai jubah, mempersekusi Bapak Ibu. Apa alasan jamaah tarawih mempersekusi? Katanya jangan-jangan ikut jogong. Jogongnya sedang di tempat karaoke. Kata dia, oke, benar, perempuan nongkrong tempat karaoke belum tentu orang benar. Gimana begini? Tapi kan nggak kayak gitu juga caranya. Betul nggak kira-kira Pak? Dakwah itu nggak kayak gitu. Dakwah Sunan Ampel nggak begitu, nggak ngegebukin, nggak mempersekusi, nggak marah-marah bawa pentungan kayak FPI di Jakarta itu Pak, enggak. Tapi dakwah yang merangkul, nggak nantang-nantang. Saya ambil contoh, titisan Sunan Ampel siapa? Gusmi. Gusmi itu adalah ulama keluarga besar Pondok Pesantren Al-Falah Peloso Kediri nggih. Mungkin di sini ada alumninya Pak di sana. Gusmi berangkat ngaji. Gusmi itu kalau ngaji 2 jam 3 jam nggak bosan. Saya Pak pernah disuruh ceramah 2 jam. Kata saya wani biru, lemes Bapak Ibu. Kok ngapa ya kiai-kiai Jawa itu banyak yang 3 jam Pak Ibu. Mbah Yai Fuad Hasib, bapaknya Gus Abbas niku Pak, 3 jam orang nggak ngantuk. Itu ilmu apa ya Pak? Itu kan hebat. Kalau sekarang itu siapa? Mbah Yai Anwar Zahid nggih. Anwar Zahid nih Pak, kalau udah ceramah 2 jam itu kayak baru 5 menit. Saking betahnya yang mendengarkan ceramah itu. Sedemikian Pak. Nah, Gusmi mau berangkat ngaji. Kan ngaji zaman dulu jam 11 malam baru mulai ceramah Pak, zaman dulu mah. Zaman sekarang ditinggal jamaah, jangan macem-macem. Berangkat pas jalan Bapak Ibu, banyak cewek-cewek seksi di pinggir jalan yang pakai celana pendek, lekton, tapi kalau di bypass Bandar Lampung hati-hati Pak. Seksi-seksi ternyata kumisem. Seksi-seksi ternyata cowok. Woi, banci. Makanya ada banci tanya sama Pak Haji. Kata banci, Pak Haji,
Kalau laki-laki mati nyebutnya apa? Almarhum. Kalau perempuan mati, almarhumah. Nah kalau banci mati, aluminium. Saya bukan panci, Pak Haji, banci katanya. Ya salah lu juga kata Pak Haji, mak jelas. Identitasnya mak jelas. Jadi begitu lewat ada cewek seksi. Sekaligus Mbak naik. Wah senengnya Pak, dapat pelanggan. Udah nunggu-nunggu dari tadi, udah kedinginan. Pelanggannya nggak dapat. Kata si cewek si Jobong, Bang, saya mau diajak kemana? Ikut aja. Kirain mau diajak booking hotel. Ternyata begitu markir pengajian akbar, ribuan jemaah nungguin Gusmi. Wih, gemeter si Jobong. Kata Gusmi, Mbak, tunggu aja di mobil. Nanti saya tak ngomong sama panitia. Turun Gusmi, pinjem pakaian lengkap sama kerudung. Buat apa Pak Yai? Itu Bu Nyainya ikut. Si Jobong disebut Bu Nyai loh Pak. Bu Nyainya melok. Akhirnya dikasih baju yang paling bagus, kerudung. Begitu si cewek turun dari mobil, berebut mak-mak cium tangan. Bu Nyai duduk paling depan. Kemudian dihidangkan makan paling enak. Bekas minumnya diminta ngalah berkah. Nggak tahu Jobong soalnya Pak. Si Jobong gemeter Pak, sepanjang ngaji 3 jam loh, gemeter. Makan suruh makan duluan, namanya Bu Nyai. Begitu selesai ngaji, bawa ke mobil lagi, pamit pulang. Kata Gusmi, alamat ngekosnya di mana Mbak? Mau tak antar pulang. Langsung amplopnya dibagi 2. Malam ini sampean nggak dapat pelanggan gara-gara saya. Ini amplop ngaji, amplopnya Gusmi Pak, bisarahnya beda. Separuh dikasihkan Bapak Ibu. Si cewek nggak tidur malam itu, langsung tahajud, sholat, nangis sejadi-jadinya, tobat, langsung kemas-kemas. Pagi-pagi temennya kaget, lo kamu mau kemana? Pulang kemana? Lampung Tengah. Lampung Tengah pun di Bekri. Tempatnya di mana? Ke Sumajaya. Lu ngapa pulang? Ada musibah? Enggak. Berhenti dagang surabi. Lu bukan kalah? Enggak, saya pokoknya bismillah berhenti Bang. Itulah dakwah Gusmi, dakwah yang sebenarnya, dakwah Wali Songo. Itulah dakwahnya Nabi, itu dakwah yang sesungguhnya. Tapi ternyata wanita ini Bapak Ibu dinikahi oleh seorang kiai pada suatu hari, dan putra putri beliau ini, tapi rahasia nggak boleh disebut namanya. Putra putri beliau ini yang tobat ini Pak, sekarang jadi kiai semua anak cucunya. Subhanallah. Itulah dakwah. Jadi dakwah itu sedemikian rupa Bapak Ibu. Ini dakwah Sunan Ampel. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Putrane Sunan Ampel, Sunan Bonang. Dakwahnya Sunan Bonang niku Bapak Ibu sama ngikut dakwah seperti dakwah bapaknya. Sunan Bonang, Sunan Derajat, itu dua-duanya putra Sunan Ampel Pak. Dakwah sedemikian rupa. Dakwahnya dakwah sosial. Makanya ada syairnya Sunan Derajat itu apa bunyinya begini. Menehona teken marang wong kang wuta. Ini bahasa Arab, bahasa Jawanya pas ya Pak. Menehono teken marang wong kang wuta, menehono pangan marang wong kang luweh, menehono busana marang wong kang wuda. Ini keren ini Pak. Berikan tongkat kepada orang yang buta, berikan makan kepada orang yang lapar, berikan pakaian kepada orang yang telanjang. Tuh dakwah Nabi. Itulah dakwah Wali Songo. Ngasih ke umat bukan malah. Ke umat itu ngasih bukan malah Bapak Ibu. Ini mah ngedawir Pak. Nih saya cucung Nabi, store sekian. Ngedawir. Makanya yang ngaku-ngaku cucung Nabi itu saya nggak percaya mereka cucung Nabi. Bukannya ngasih malah minta. Kalau cucung Nabi ya Wali Songo, bukannya minta mereka ngasih. Itu dakwah yang sebenarnya. Sekaligus juga saya ingin sampaikan malam ini Bapak Ibu, yuk kita meneladani dakwah Wali Songo.
tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu dakwah Wali Songo. Memberi lebih baik daripada meminta. Seperti zaman dulu lah. Kalau kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, nek zaman biyen, zaman sahabat Nabi, zaman tabi'in, zaman di mana qalilin su'aluhu wa katsirin mu'tuh. Zaman di mana sedikit orang minta, terlalu banyak orang ngasih. Itu zaman dulu. Nah, zaman sekarang yang ngasih dikit, yang minta kebanyakan. Apalagi di Indonesia belakangan ini Pak, banyak orang kaya nggak tahu diri, orang miskin nggak mawas diri. Buktinya apa? Udah kaya, rumahnya beton, lantainya keramik, tapi masih nerima PKH. Sebutan. Bukan? Ini fakta loh. Yang kaya nggak tahu diri soalnya. Yang kaya mental miskin. Kadang-kadang Bapak Ibu, yang penting itu Pak Kepala Kampung, Pak RT penting betul. Mana gaji RT itu gak seberapa. Berapa sih gaji RT itu sebenarnya Pak? Gak seberapa kan? Tapi wayah bagi bansos, yang jadi bantalan RT. Apa kata emak-emak ini? Payah RT, nepotisme, sekilit. Saudari dia kebagian, kita mah enggak, panas Pak RT. Tapi karena Pak RT ini orang bijak, sudahlah sabar istighfar saja. Pak RT-nya bijak, nah bini Pak RT yang nangis. Kata bini Pak RT, udah Pak berhenti aja jadi RT. Mana gaji gak seberapa, nunggak pula Pak. Udah berhenti aja. Apa kata suaminya? Udah Mak, nggak usah dipusingin, itu omongan orang banyak. Begini aja, kalau cair bansos lagi tak lapor sama Pak Kepala Kampung. Saudara kita coret semua. Oke? Bagi bansos lapor Pak Kepala Kampung. Saudara saya itu namanya sipulan, coret, ganti orang lain. Begitu bagi bansos orang lain kebagian semua, saudara enggak. Apa kata saudara? Enggak ada guna punya saudara jadi RT. Orang lain kebagian, kita mah enggak ditegur, jangan macam-macam. Serba bingung sekarang Pak, karena orang mentalnya miskin semua. Cobalah Bapak Ibu kita mental kaya. Begitu Pak Kepala Kampung bagi bansos, bagi BLT, bagi bantuan dalam bentuk apapun, katakan begini, maaf Pak Kepala Kampung, ngapuro Pak Sugiono, kami tidak terima bantuan. Kaget Pak Sugiono, ini ada apa ini? Kirain demo. Maaf Pak, kami nggak menerima bantuan karena kami warga Kampung Kusuma Jaya sudah sugih semua. Ngimpi jangan-jangan ya. Sudah sugih semua, kasihkan saja sama yang nggak mampu. Kan enak, uang anggaran dana desa bisa digunakan buat pembangunan Pak. Jalan ke sini tadi lobang semua itu ya. Gitu begini. Karena kenyataannya begini, kita kasih BLT, kita kasih bansos, emak-emak bukan beli beras Pak, beli HP. Ini banyak kejadian, beli HP ganti Magicom lah. Jadi bukan untuk kebutuhan dasar, malah untuk kebutuhan yang tidak mendasar. Ini kenyataan Bapak Ibu. Yang benar-benar miskin malah nggak dapat, yang kaya malah dapat Bapak Ibu. Kenapa? Di Indonesia masih banyak orang yang bermental miskin. Maka ngamal keteladanan dari Nabi, keteladanan dari Sunan Derajat Bapak Ibu, yuk kita berbagi. Sesuap nasi dawuh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pak, kita ini ngamalaken thariqah Qadiriyah, Naksabandiyah dan lain sebagainya. Dan thariqah di Indonesia ini coba lihat di buku Yasin Pak. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Berarti seluruh orang Indonesia ini tawasulnya salah satunya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu putune Kanjeng Nabi. Itu cucu beneran Pak, bukan cucu palsu, asli. Itu sayyid Bapak Ibu. Nah itu yang kita harus akui yang sebenarnya, putune Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apa dawuh beliau? Sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami. Keren Bapak Ibu. Makanya saya sering ingatkan ceramah di mana-mana Pak, berhentilah dulu orang Islam tuh bongkar pasang masjid. Masih banyak tetangga masjid yang nggak kebeli beras, gitu bang, yang nggak kebayar sekolah, kan mahal sekarang sekolah itu, nggak bayar SPP, nggak bisa ikut ujian loh Pak.
Bisa ikut ujian tapi nggak bisa ngambil ijazah, sudah banyak zaman sekarang. Ya nggih. Terutama coba lihat anak-anak di pondok Bapak Ibu, ada yang maling duit temannya, ketangkep. Saya tanya, ngapa Le kamu maling? Udah 3 bulan nggak dapat kiriman. Kan mesak nih Bu. Makanya Pak Bu, kalau ada anaknya ponaan, anak, apalagi anak tonggo ya, yang mondok, yang mesantren, jangan lupa sisihkan rezeki kita buat dia. Apalagi dia nggak mampu loh Pak. Ada santri putri nggih Bu, maling softtek temennya. Woi gemeter Pak. Saya sampai nangis nggih Bu. Nduk, kata saya, kamu nggak usah nangis. Kamu maling softtek karena kamu nggak kebeli softtek. Ternyata anak yatim loh Pak. Dia nangis ya kita melok nangis. Saking teririsnya hati saya, saking ibanya kita, softtek pun nggak kebeli. Masjid megah semua Bapak Ibu, agama belum tentu terjaga. Ngira nggih. Tapi kalau anak-anak kita mesantren semua, agama akan terjaga. Mengapa? Wa innal ulama'a warasatul anbiya. Karena sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Makanya kalau ada anaknya yang mesantren, jangan lalaikan ya Pak. Ini bapak-bapak kadang ngudut lancar ngirim anak pondok telat terus. Anak tonggone ya Bu, atau ponaan G, kasih duit, ikhlas Bapak Ibu. 900.000 kali lipat pahalanya, nyantun buat orang-orang yang sedang mondok itu Pak. Sampai sedemikian dulu. Pak, yuk kita tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kemudian yang berikutnya, ada perkataan yang nampar saya Pak, karena saya ini ngurusin umroh. Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah. Padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Cocok atau cocok? Tuh yang sugih-sugih ya Pak. Kalau sudah umrah sekali 2 kali udah lapang, gak usah lagi. Biaya umrah tuh mahal 35 juta. Mending bagiin sama fakir miskin. Cocok atau cocok? Nah, ini ajaran Islam itu. Oke, lanjut. Udah mau 1 jam aja ya. Yang berikutnya saya kembali ke Sunan Bonang. Sunan Bonang masih putranya Sunan Ampel juga. Itu dakwahnya Bapak Ibu menggunakan agama untuk mencerdaskan umat. Banyak sekarang ini pakai bahasa agama, membisniskan agama untuk keuntungan pribadi Pak. Ngaku cucu Nabi tapi ngedawir tadi itu Pak. Ngedawir umat disuruh nyetor. Kalau bukan kakek aneh, ente tidak akan jadi Islam. Ngomong begitu. Kalau bukan kakek aneh, ente nggak akan jadi Islam. Nah, itu bukan dakwah Islam, bukan dakwah Wali Songo. Agama bukan untuk memeras orang, tapi agama ini digunakan untuk mencerdaskan umat. Makanya saya ngapura nggih Pak, di zaman modern banyak orang yang ngerti agama, tapi membisniskan agama. Nggak nggih? Saya ini nggak ngomong ke sana Pak, termasuk sama saya. Saya sedang menasihati diri saya sendiri agar tidak menggunakan agama sebagai alat kepentingan, termasuk untuk kekuasaan dan lain sebagainya. Lanjut. Ya, sunannya belum habis soalnya. Yang berikutnya Sunan Muria. Sunan Muria itu dakwahnya apa? Dakwah kultural. Beliaulah yang mempelopori kebiasaan sajenan untuk orang mati diganti Yasin tahlil. Keren. Keren Pak. Itu Sunan Muria. Ini caranya Wahabi bid'ah. Kalau Wahabi kan main bid'ah saja. Yang saya paling bikin ketawa itu Bapak Ibu, Wahabi itu mengatakan kultum taraweh nggak ada, bid'ah. Ya apa urusannya sama kultum? Ada Wahabi juga ngomong Bapak Ibu, kalau azan subuh masih makan telan-telan aja makanan, selesaikan. Ini kan bahaya Pak. Ajaran kayak gini kan bahaya. Dikit-dikit ngomong bid'ah, ajaran nggak bersanad Bapak Ibu. Ini hati-hati. Ciri khas Wahabi itu nggak mau berguru, gurunya langsung Quran hadis. Jadi nggak ada gurunya, nggak menghargai ulama dan lain sebagainya. Jadi balik lagi, Sunan Muria itu itulah yang merubah tradisi sajenan untuk orang mati diganti kenduri. Makanya di Kesumajaya nih, di Kesumajaya ini masih ada kenduri, besekan masih ada, wajib dilestarikan itu. Karena nolong Pak, saya pernah Pak, ini pengalaman terjadi betul Bapak Ibu.
masih melarat dulu loh Pak, belum punya pondok, masih melarat ya, masih ngontrak. Pagi nggak sarapan, siang keroncongan, sore kelaparan, malam ngarep betul ada undangan kedurenan. Tapi yang mati di kampung juga belum ada Bapak Ibu. Kangen betul sama orang-orang mati Pak. Itu pengalaman saya. Sampai besok pagi masih kelaparan Bapak Ibu, keroncongan. Disitulah kita merasa manfaatnya kedurian. Cuman kalau ada yang membid'ahkan, tak kasih tahu nggih Pak Bu, doa dan sedekah, ad-du'a wa shadaqatu hadiyah. Doa dan sedekah itu hadiah terbaik ilal mauta, untuk orang mati. Jadi kalau ingin memberi hadiah untuk orang mati, doa dan sedekah. Maka hadis Nabi ini dikomentari oleh Umar bin Khattab, as-shadaqatu ba'da dafni, sedekah yang dikeluarkan setelah penguburan kekal pahalanya sampai 3 hari. Sedekah pada hari ketiga kekal pahalanya sampai hari ke-7. Sedekah pada hari ke-7 kekal pahalanya sampai hari ke-25. Makanya kalau bisa mulai sekarang Bapak Ibu, habis 7 hari jangan langsung 40. Habis 7 hari selawek dulu Pak. Hitung-hitung nambahin proyek Yai Mas Rudi ya. Hitung-hitung itu. Sedekah pada hari ke-25 kekal pahalanya sampai hari 40. Sedekah pada hari 40 sampai hari ke-100. Sedekah pada hari ke-100 sampai 1 tahun. Haul pertama. Sedekah pada 1 tahun akan kekal pahalanya sampai 1000 hari. Ini dinukil oleh Al-Imam Jalaluddin Asyuti dalam kitab Al-Hawilil Fatawi juz yang kedua halaman 198. Nah, ini yang dibawa oleh Sunan Muria ke Indonesia Pak. Jelas hadisnya, jelas dalilnya. Sedekahan. Emang hadisnya sahih? Oke. Inna ummi matat. Ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi, ibuku mati, walam tus, dia tidak berwasiat apa-apa. Wa agunnuha law takallamat tasaddaqat. Aku punya pikiran angan-angan ya Rasul, seandainya ibuku masih bisa ngomong, dia ingin sekali sedekah. Apa yang fa'uha in tasaddaqtu anha? Apa ibuku dapat manfaat bila aku anaknya? Inisiatif dewek, sedekah atas nama dia. Jawab Nabi, na'am tasaddaq anha. Ya, sedekahlah atas nama ibu. Ayo sedekati afdal, apa sedekah yang utama? Sakyul ma, enggak ketang, bagikan air minum. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 1388, Sahih Muslim 1004, sahih muttafaqun alaih. Kelas 1 ini Pak. Jadi silahkan Bapak Ibu, cuman jangan maksa. Yang enggak boleh itu kata Imam Syafi'i, gara-gara tahlilan rumah kegade, itu namanya besar pasak daripada tiang saudagar Bogor. Biar tekor asal kesokor. Kalau kata wong Palembang kue putu buatan cek gaya, awak buntu banyak gaya. Nah itu yang jangan. Kalau nggak mampu nggak apa-apa Bapak Ibu. Tapi kalau mampu nggak masalah. Saya ceramah nang Padang Cermin. Begitu ceramah Bapak Ibu, bubar jamaah saya masih di tempat. Jamaah sekitar 10 orang balik lagi Pak. Jamaah tahlilan. Mulangin besek. Loh kok dipulangin? Ngapura ini punyanya Pak Yai ketuker. Kata tuan rumah, enggak, punya Pak Yai sudah dalam mobil. Enggak, kok ayamnya 1 ekor. Ternyata Pak, isi beseknya 1 ekor. Kita mau potong 12, potong 16 Pak. Dia 1 ekor. Apa kata tuan rumah? Emang 1 besek 1 ekor. Mapas pikir saya. Yang tadi masuk mobil saya 10 besek Pak. 10 ekor besok buat tahlilan bisa itu. Potong 16 Pak. Subhanallah. Segitu banyak 300 orang yang takziah. 300 besek Pak. Mengapa dia sedekah begitu? Ternyata punya kandang ayam. Ayam potong. Pak tanya-tanya kabarnya Bapak Ibu, sekarang tambah sugih. Siapa bilang gara-gara tahlilan jatuh bangkrut? Itu mau omong kosong, orang ngarang cerita itu Pak. Itu sedekah loh, apalagi atas orang tua yang sudah wafat meninggal dunia, nggak ada kamusnya. Mungkin ada yang kayaknya begitu, maling gara-gara modal tahlilan. Masuk berita kan Pak? Ya jangan salahkan tahlilannya dong, salahin malingnya. Saya contoh, maling buat istrinya melahirkan. Emang istrinya yang ngandung yang salah? Kan malingnya yang salah. Ada orang maling buat modal nikah Pak. Emang nikahnya yang salah? Kan nggak salah. Nikahnya kan syariah. Malingnya yang salah.
Cocok apa cocok? Sunan Muria. Lanjut disingkat lagi. Sunan Kalijogo. Tapi jangan salah, bukan Kalijodo. Ini Kalijodo lagi Pak. Sunan Kalijogo. Yang terkenal dengan dakwah wayangnya, dengan lakon semarnya. Lakon semar itulah Bapak Ibu, semua dakwah Sunan Kalijogo diterima oleh masyarakat Jawa. Ternyata Pak, Sunan Kalijogo yang membuat Islam masif diterima sebumi Nusantara. Jadi bukan dakwah yang maki-maki ternyata, tapi dakwah yang begini. Dan kita kenal betul dengan pengajaran Sunan Kalijogo. Hening cipto nutup babahan hawa songo. Hening cipto nutup babahan hawa songo itu apa? Puasa. Nutup 9 lubang. 9 lubang itu apa saja? Lubang meripat 2, lubang irung 2, lubang kuping 2, 6. Yang nomor 7 cangkem. Yang nomor 8 dan 9 lubang bawah. Saya tahu namanya, tahu betul tempatnya, tapi nggak enak nyebut namanya itu. Kalau bapak-bapak nggak tahu, WA aja nanti Pak. Nanti saya japrik namanya apa sih? Lubang bawah. Mengapa itu 9 lubang mengeluarkan kotoran? Dari lubang mata keluar apa namanya? Belek. Yang dari hidung namanya upil, umbel. Yang dari kuping congek, bincule. Yang dari mulut cigong, iler. Makanya seandainya iler manusia berharga Pak, kiai-kiai di pesantren pasti sugih semua. Cukup nampung iler santrinya aja. Coba sih Bu, kalau anaknya mondok itu masuk kamarnya, lihat dulu kasur sama ilernya itu, sama bantalnya itu udah nggak keruan bentuknya. Saya langsung mikir, seandainya iler bisa dijual, saya yakin pesantren megah semua Pak. Sayang yang laku iler walet Pak, bukan iler manusia. Subhanallah. Lubang bawah air kencing. Apalagi lubang belakang pisang goreng. Itu kalau sehat, kalau sakit bubur kacang hijau. Tuh pengajaran Sunan Kalijogo Pak, betul-betul lewat nasihat semar dan lain sebagainya. Baik, yang berikutnya Sunan Giri. Sunan Giri niki Bapak Ibu lewat jalur pendidikan, melestarikan tempat-tempat pendidikan yang kita kenal sekarang pesantren. Makanya Indonesia ini Bapak Ibu, dengan jasa pendidikan Sunan Giri, Indonesia menjadi pesantren terbanyak sedunia internasional. Tepuk tangan. Tak kasih kabar kalian jenengan, masjid terbanyak di Indonesia Jawa Barat nomor 1, nomor 2 Jawa Tengah, nomor 3 Jawa Timur, nomor 4 Sulawesi Selatan, nomor 5 Lampung. Pesantren terbanyak nomor 1 Jawa Barat, karena banyak kobong Pak. Kalau di Jawa Timur tuh mengapa nggak terbanyak? Lirboyo 1 kawasan, padahal banyak itu Pak. Jawa Barat 1, nomor 1, nomor 2 Jawa Timur, nomor 3 Jawa Tengah, nomor 4 Banten, nomor 5 Nanggur Aceh Darussalam, nomor 6 Lampung. Itu keren Lampung itu. NU terkuat di Indonesia Jawa Timur. Ya wajar Pak, tempatnya Mbak Yai Hasyim Asy'ari, Jawa Timur. Nomor 2 Jawa Tengah, nomor 3 Lampung. Jawa Barat kalah loh Pak sama Lampung ini Pak. NU terkuat nomor 3 se-Indonesia, Lampung ini Bapak Ibu. Nah kita punya tradisi pesantren. Saya ingin kasih tahu kalian jenengan, santri-santri Ploso, santri-santri Lirboyo, santri-santri Jombang, santri-santri Banten Bapak Ibu, yang bisa berbagai macam ngulang kitab kuning. Mahasiswa S2 Mesir pun ngeper Bapak Ibu sama santri-santri kita, walaupun nggak kuliah di Mesir. Karena ngapa? Tradisi pendidikan pesantren ala NU gak terkalah, terbaik sedunia internasional. Tepuk tangan lagi. Jadi harus bangga dong masuk pesantren NU, itu harus bangga kita. Nah Sunan Giri. Baik, yang ke-8 Sunan Kudus. Nah Sunan Kudus ini terkenal dengan sikap tegasnya. Jadi 9 wali songo itu Pak, yang agak keras itu tuh memang Sunan Kudus, tapi keras demi kebenaran. Makanya saya tadi agak keras kan,
ngomong sama cucu Nabi palsu? Ya karena saya ngambil sikap tegas Quran Kudus, qulil haqqo walau kana murra. Katakan benar walaupun pahit. Tapi harus benar dulu perkataannya. Pahit itu eksesnya. Ibarat jamu itu gak mesti pahit, gitu begitu. Tapi walaupun pahit, selama itu jamu, minum. Sama, pahit itu belum tentu benar. Tapi kalau benar walaupun pahit, dengar. Karena ada juga orang dakwah provokasi Pak, ngajak melawan negara, ngejek presiden, Jokowi banci, coba buka roknya, celananya jangan-jangan haid, na'udzubillah. Dia kira itu berani, bukan berani. Itu dakwah maksiat. Dakwah yang isinya caci maki, nggak boleh berkata begitu. Jadi qulil haqqo walau kana murran, benar dulu baru pahit. Jangan pahit yang didulukan, karena pahit belum tentu benar. Tapi kalau yang benar, ada yang manis, ada yang pahit, tapi saatnya pahit, ayo kita dengarkan. Baik, kemudian yang berikutnya terakhir, Sunan Gunung Jati, SGD kalau orang menyebutnya Pak. Sunan Gunung Jati ini adalah wali 9 yang dakwahnya menggunakan politik kekuasaan. Makanya jadi sultan keturunannya Bapak Ibu. Politik kekuasaan. Sunan Gunung Jati ini Bapak Ibu nasabnya tersambung muttasil sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Sunan Gunung Jati, Sultan Cirebon pertama. Tersambung kepada Rasulullah. Penguasa Demak beliau itu. Dan memang ini Sayyid Syarif Bapak Ibu, keturunan Imam Husain Pak. Ini Syarif manggilnya. Makanya Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah itu syarifnya bukan nama Bapak Ibu, itu gelar. Karena beliau putune Kanjeng Nabi. Salah satu dzurriyyatnya Sunan Gunung Jati sinten? Kiai Haji Muhammad Abbas bin Yakhsi, yang kita sebut Gus Abbas Buntet Pak, yang sekarang menjadi ketua umum Perjuangan Wali Songo. Ngapura nggih Pak, kita ini kan nggak pernah nganggap zuriat Sunan Gunung Jati sebagai keturunan Nabi loh. Yang kita anggap yang palsu malahan kan, yang beneran malah nggak kita anggap loh. Putra Sunan Gunung Jati yang hebat siapa? Maulana Hasanuddin. Beliau bawa ke Banten, perang Banten, merebut Banten dari kerajaan Sunda. Maka menang Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, dijadikanlah Raja Banten Maulana Hasanuddin, yang diteruskan oleh anaknya Maulana Yusuf. Nah, salah satu keturunannya bukan salah satu, keturunan Maulana Hasanuddin yang sekarang di Banten disebut Tubagus. Makanya di Banten nyebut Tubagus jangan sembarangan. Bukan keturunan kok nyebut Tubagus, itu bahaya itu. Menasab-nasabkan dirinya bukan kepada nasab sesungguhnya. Hati-hati. Salah satu keturunan Maulana Hasanuddin Sunan Gunung Jati di Banten yang jadi ulama besar, Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantan. Syekh Abdul Karim yang perang lawan Belanda gara-gara Habib Usman bin Yahya. Saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini, Habib Yaman dibawa oleh Belanda abad ke-19 untuk apa? Untuk menundukkan Indonesia. Makanya Mufti Batavia, Mufti Belanda Habib Usman bin Yahya berkata, melawan pemerintah Belanda itu bukan makar. Maka ratusan ribuan ulama dan santri di Jawa dibantai oleh Belanda. Gara-gara siapa? Gara-gara fatwa Habib Usman bin Yahya. Kalau keturunan Nabi betul nggak begitu Bapak Ibu. Nah, di antara keturunan beliau sekarang Pak Kiai Haji Imad bin Uthman Al-Bantan, yang sekarang membongkar semua kepalsuan tersebut. Dan terakhir, Sunan Gunung Jati menikahi Putri Sinar Alam. Siapa itu Putri Sinar Alam? Putri Kerajaan Lampung. Karena beliau perempuan saing batin. Kalau laki-laki pepadun. Kalau pepadun disebut raja. Kalau perempuan disebut ratu. Pernikahan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati dengan Putri Sinar Alam Keratuan Pugung membuahkan keturunan. Keturunannya siapa? Syarif Muhammad Aji Saka. Cuma orang zaman dulu Pak nggak mau pakai istilah Arab, maka disebut Raden Muhammad Aji Saka. Raden Muhammad Aji Saka itu adalah putranya Sunan Gunung Jati dengan Putri Sinar Alam Keratuan Pugung. Nah, Raden Aji Saka ini punya cicit. Nama cicitnya
Raden Intan Kesumaratu I. Kita nyebutnya Raden Intan I. Raden Intan I punya anak satu, Raden Imba Kesumaratu II dan Raden Bangsa Kesumaratu. Kok Raden Imba Kesumaratu II? Karena buyutnya yang Raden Imba Kesumaratu I. Jadi putranya Raden Intan I itu namanya Raden Imba Kesumaratu II, adiknya Raden Bangsa Kesumaratu. Nah, Raden Intan Kesumaratu II punya anak namanya Raden Intan Kesumaratu II. Karena Raden Intan Kesumaratu satunya itu kakeknya, yang kita kenal sekarang sebagai Raden Inten II, yang dinobatkan sebagai nama Bandara Raden Inten II, Natar Lampung, Pak, pahlawan nasional asal Lampung. Raden Inten II perang melawan Belanda, Habib dari Yaman dibawa ke Lampung untuk menundukkan Raden Intan. Kami cucu Nabi, nurut aja sama Belanda. Apa kata Raden Inten II? Kalau kalian cucu Nabi, iris dulu tangan kalian. Saya ingin lihat darah kalian merah atau putih. Selama darah kalian masih merah, jangan pernah ngaku-ngaku cucu Nabi, apalagi untuk menjadi antek Belanda. Cucu Nabi tidak akan pernah tunduk kepada penjajah. Tuh Raden Inten II. Beliau wafat masih bujang, Bapak Ibu. Maka Raden Inten II nggak punya keturunan. Maka yang melanjutkan kekuasaan adalah keturunan dari pamannya, Raden Bangsa Kesumaratu. Siapa? Raden Muhammad Jamil. Raden Muhammad Jamil keturunannya yang masih ada sampai sekarang. Saya ingin sampaikan kepada semua masyarakat Lampung, sudahlah kita mempercayai cucu-cucu Nabi palsu. Ada cucu yang sesungguhnya, keturunan Raden Bangsa Kesumaratu. Kemudian ke anaknya Raden Muhammad Jamil yang sampai sekarang masih ada di tanah Lampung. Mungkin kalau tes DNA haplogrupnya J. Itu saja dari saya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Mohon maaf ceramahkan saya ini ada yang agak keras ya, ada yang agak ringan. Bapak Ibu ambil hikmahnya. Nanti kalau kurang paham silakan nonton di YouTube. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.